Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MG TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari setiap Senin sore di Masjid Aisyah yang mulia ini, dan kita masih membahas tentang istisqa, yaitu berdoa meminta turunnya hujan atau salat istisqa. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas satu hadis, yaitu tentang meminta hujan ke bintang-bintang. Jadi kita akan bicara tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan. Yang dimaksud dengan ilmu perbintangan, mungkin kita akan membahas sisi-sisi tertentu, tidak berbicara tentang ilmu perbintangan. Adalah ilmu yang dikenal oleh kita sekarang ilmu astronomi, ya. Saya tidak akan membahas itu karena saya bukan kapasitas untuk membahas tentang ilmu perbintangan dari sisi ilmu astronomi, ya. Jenis-jenis nama-nama itu, ya. Tetapi kita bicara dari sisi akidah tentang sisi keyakinan turunnya hujan itu karena bintang anu, atau meminta turun hujan meminta kepada bintang, atau juga jenis peribadahan yang dikatakan ibadah kepada jenis-jenis planet, ya, seperti menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Kita masuk ke bab yang ke-28, hadis nomor 1038. Bab yang ke-38 ini bab dalam bab istisqa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Qala Ibnu Abbas syukrakum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Ismail hadatsana Malik an Salih ibni Kaisan an Ubaidillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud an Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal lailati falamma in sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alan nas qala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala Nabi sallam asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa amma man qala bin nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab
Di sini Imam Bukhari memasukkan bab ini tentang bab istisqa, yaitu bab penjelasan meminta turun hujan. Maka dalam penjelasan globalnya meminta turun hujan, jika kita memintanya kepada Allah, baik dalam bentuk doa saja atau diikuti dengan sholat istisqa, maka berarti itu jenis ibadah, taat. Tapi apabila orang itu meminta turun hujan kepada bintang-bintang, maka itu nau'un minasyirkin wa nau'un minal kufri. Jika kita meminta turunnya hujan kepada bintang-bintang atau kepada planet, maka jadilah permintaan itu menjadi bagian dari kekufuran dan bagian dari kesyirikan, yaitu syirkul akbar, syirik besar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini dibawakan oleh Imam Bukhari ayat yang terdapat pada surah Al-Waqiah di bagian akhir, yaitu ayat yang ke-82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Artinya di sini menyebutkan bahwa sejumlah manusia ketika mendapatkan rizki dari Allah, maka itu terbagi kepada beberapa kelompok. Artinya ketika orang dapat rizki dari Allah, maka terbagi kepada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, tentunya ini adalah orang yang durhaka kepada Allah. Itu orang yang mengklaim rizki yang Allah anugerahkan kepada kita dinisbatkan kepada selain Allah. Jadi rizki itu dinisbatkan kepada kemampuan dirinya, kepada ilmu yang dimiliki oleh dirinya, seperti kisah Firaun, kisah Haman, kisah Qarun. Jadi dinisbatkan kepada kemampuan dirinya. Maka berarti ini kaum yang kufur, durhaka. Kelompok yang kedua, orang-orang yang menisbatkan rizki kepada selain Allah. Ya, seperti datangnya rizki ini karena bintang ini. Jadi contohnya kalau dilahirkan dengan bintang ini, berarti kemungkinan rizkinya terbuka gitu. Kalau lahir dengan bintang ini, ya ini pedagang sukses. Berarti ini penisbatan rizki Allah kepada selain Allah. Itulah yang dinamakan dengan istilah kufur syirik. Kelompok berikutnya adalah orang-orang yang meyakini rizki dari Allah. Rizki datang dari Allah, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Baik rasa syukur dalam hati, rasa syukur dalam lisan dengan mengatakan alhamdulillah, memuji Allah. Atau bentuk syukur bahwa kita ketika mendapatkan rizki dari Allah menampakkan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, kita sholat, kita menunaikan zakat, kita bersedekah, kita berhaji. Kalau harta kita sampai kepada nisab untuk haji, kalau harta kita sampai kepada nisab untuk zakat, lalu kita menunaikan haji, lalu kita menunaikan zakat, maka itu bentuk syukur terhadap pemberian Allah. Maka orang ini tentunya mulia dengan rizki Allah.
Tapi ada di antara manusia yang mereka mendustakan rizki itu dari Allah. Bentuk-bentuk pendustaannya itu bertingkat-tingkat seperti tadi dijelaskan. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis, yang hadis itu dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sallalana Rasulullah SAW salat subuh bil Hudaybiyah, bahwa satu ketika Nabi SAW mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu mungkin kalau yang pernah ibadah haji, ibadah umroh, pernah dibawa ke Hudaybiyah. Itu tempat yang punya sejarah ketika Nabi SAW dengan para sahabat ingin menunaikan ibadah umroh. Waktu itu dicekal, tidak boleh masuk ke Mekah. Kemudian para sahabat berkumpullah di tempat namanya Hudaybiyah. Dan di Hudaybiyah itu terjadilah apa yang dinamakan dengan baiat perjanjian di Hudaybiyah, baiat sahabat ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi apa yang dikenal dengan perjanjian kesepakatan politik antara Nabi SAW dengan para sahabat dengan orang kufar Quraisy. Itu ada dalam sejarah tertulis. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini karena bukan waktunya hari ini. Di tempat itulah Nabi SAW berhenti dan mengimami sahabat salat subuh. Ala isri sama'in kanat minal lailati, kebetulan malamnya telah hujan. Berarti para sahabat sholat di atas pasir yang sedikit basah gitu, karena malamnya terjadi hujan. Maka Nabi SAW mengedukasi para sahabat. Falamma insarafa Nabi SAW, tatkala selesai sholat, artinya mengucapkan salam ke kanan ke kiri, aqbala ala nas, maka beliau menghadap kepada para sahabat, ya. Faqala, lalu beliau berkata, hal tadru madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Allah untuk kalian? Jadi apa firman Allah untuk kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu, karena para sahabat tidak tahu perkara gaib, jadi tidak tahu apa yang difirmankan Allah. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya, dengan turunnya hujan tadi malam, kata beliau, dengan turunnya hujan tadi malam ada dua kelompok manusia. Bagaimana dua kelompok manusia itu? Kelompok yang pertama, orang-orang yang beriman kepadaku dan dia kafir. Maksudnya kafir kepada bintang-bintang. Kelompok yang kedua, kafir kepadaku dan dia iman kepada bintang-bintang. Maksudnya apa? Sekelompok ahlu tauhid mengimani turunnya hujan karena karunia, rahmat dan kekuasaan Allah. Maka berarti mereka ini beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Artinya menafikan penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kelompok yang kedua adalah orang yang kufur kepada aku. Artinya mereka tidak menisbatkan turunnya hujan kepada aku, dan mereka menisbatkan turunnya hujan ke planet-planet atau ke bintang-bintang. Maka mereka kufur kepadaku dan mereka beriman kepada bintang-bintang. Lalu Nabi SAW mengatakan, adapun orang-orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang, dia mengatakan bahwa turunnya hujan karena karunia dan rahmat Allah.
Adapun orang-orang yang beriman kepada bintang-bintang dan dia kufur kepadaku, maka mereka mengatakan hujan karena bintang-bintang. Jadi di sini baginda Nabi SAW itu mengedukasi pemahaman yang menyimpang. Nah, sejarah membuktikan penyimpangan dalam sejarah manusia, artinya penyimpangan dalam sejarah kehidupan manusia tentang tauhid dan munculnya syirik disebutkan oleh ahli sejarah yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah ada pada dua kaum. Dan ini menjadi realita hari ini. Jadi awalnya manusia itu mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 213, kana nas ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Manusia itu semuanya berada dalam umat yang satu, yaitu umat Islam, umat bertauhid. Kemudian muncullah penyimpangan. Lalu dikatakan awal penyimpangan tentang syirik terjadi pada dua kaum dengan penyimpangan yang berbeda. Kaum yang pertama menyimpang di alam semesta ini adalah kaum Nabi Nuh yang didakwahi oleh Nabi Nuh, yaitu 10 abad kurang 50 tahun. Jadi Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang paling lama dakwah, 950 tahun. Dakwah dengan sembunyi, malam dan siang, nampak dan sembunyi. Apa kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh? Al-ghulu fi sholihin, yaitu berlebih-lebihan dalam menempatkan orang-orang soleh. Itu apa? Ubadul kubur, penyembah kuburan-kuburan. Makanya fitnah kubur, kata para ulama ada dua. Ada fitnah kubur di dunia, ada fitnah kubur nanti di alam kubur. Fitnah kubur di alam kubur yaitu pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, yaitu yang dikenal dengan istilah man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini fitnah kubur, ujian di alam kubur. Tapi fitnah kubur di dunia yaitu orang-orang yang berlebihan menempatkan orang-orang soleh, sehingga dibikinlah patung-patung, gambar-gambar, kemudian kuburannya diagungkan sehingga menjadi tempat ibadah, tempat sholat, tempat berdoa, tempat meminta. Bahkan diyakini ya kuburan-kuburan itu punya keramat tertentu gitu. Bahkan ada kuburan untuk dagang, ada kuburan untuk mencari jadi penguasa gitu ya. Yang semestinya kita ziarah kubur mengingat kematian, sekarang bergeser datang ke kuburan itu untuk dunia. Benar Pak? Mestinya kan dalam hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan dulu ketika awal-awal kalian masuk Islam, ketika awal Islam aku melarang kalian ziarah kubur. Karena dalam sejarah banyak orang yang berlebihan menempatkan kuburan. Sekarang aku mempersilahkan kalian untuk ziarah kubur karena udah kuat tauhidnya, buat imannya. Apa kata Nabi SAW? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Sekarang kan bergeser, orang ziarah kubur pingin panjang umur, pingin kontestasi tentang jabatan. Bahkan apabila masa-masa pemilu, kuburan-kuburan menjadi tempat ziarah orang untuk meminta di kuburan itu. Mestinya ingat kematian mestinya, ya, bukan malah kita ya terobsesi tentang dunia, ya. Itu kelompok pertama, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam.
sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh dan hadis-hadis. Yang kedua, terjadinya penyimpangan dalam tauhid, penyimpangan masuknya manusia kepada pintu syirik dalam zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu apa? Ubadul kawakibi, penyembah planet-planet. Jadi menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang-bintang. Sebagaimana disebutkan tentang kisah Ratu Saba dengan kaumnya, dikisahkan dalam surah An-Nahl. Ya, maaf, dalam surah An-Naml, bukan An-Nahl. Dalam surah apa? An-Naml. Kan disebutkan kata Hudhud, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat laha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Maka dicontohkan dalam sejarah penyembah planet ini adalah Ratu Saba dengan kaumnya. Ada yang mengatakan namanya Bilqis, tapi saya tidak mendapatkan tentang nama itu dalam Quran ataupun dalam hadis. Itu diambil dari kisah Israiliyat. Ya, saya tidak mengatakan bukan, saya tidak mengatakan iya bahwanya namanya Bilqis, ya. Karena tidak dibuktikan dengan dalil yang sahih gitu. Tapi untuk dinafikan tidak bisa, ditetapkan juga tidak bisa. Mungkin saja namanya siapa? Bilqis. Apa dikatakan oleh Hudhud? Aku mendapatkan satu negara yang pemimpinnya wanita. Dia memiliki kekuasaan dan harta yang sangat banyak, plus dia memiliki singgasana mewah. Tapi kata Hudhud, mereka menyembah matahari. Mereka disesatkan oleh syaitan laknatullah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lalu kata Hudhud, semestinya menyembah kepada Allah. Siapa Allah itu? Dat yang menurunkan segala sesuatu dari langit, Dat yang mengeluarkan segala sesuatu dari bumi, Zat yang mengetahui perkara yang nampak, Zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi. Dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang menciptakan, memiliki, mengatur arasy. Itu Hudhud memberikan edukasi. Nah, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mereka menyembah bintang-bintang. Jadi menyembah bintang-bintang, ya. Kemudian Nabi SAW mengedukasi mereka, yaitu para sahabat, tentang pemikiran yang menyimpang, tentang kesyirikan, yaitu orang-orang yang menisbatkan hujan ke bintang-bintang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ilmu perbintangan, ilmu nujum. Ilmu nujum atau dalam istilah ma'ruf astronomi perbintangan. Saya tidak berbicara tentang apa yang ada dalam ilmu, ya, astronomi, nama-nama bintang, jenis-jenis bintang, arah dan sebagainya. Satu, saya tidak spesifik belajar itu. Ya, saya tidak berbicara itu. Tapi yang kita akan bahas di sini tentang ilmu perbintangan yang ada dalam dunia mistik, ya. Artinya di sini berkaitan dengan bentuk-bentuk yang dinamakan dengan istilah kesyirikan yang ada hari ini. Nah, ilmu nujum
dibagi oleh para ulama dibagi dua, ilmu taksir, ilmu tasyir. Jadi ilmu taksir, ilmu tasyir. Apa perbedaan di antara dua keilmuan tadi, taksir, tasyir? Ilmu taksir dalam makna globalnya satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi itu atas pengaruh bintang-bintang. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bumi itu atas pengaruh bintang-bintang. Ya, atas pengaruh bintang-bintang. Itu yang pertama. Dan itu terbagi kepada 3. Nanti saya akan jelaskan. Ilmu tasyir, itulah yang dikenal hari ini ilmu astronomi, yaitu mempelajari ilmu perbintangan dengan menjadikan bintang sebagai alamat keilmuan. Ya, seperti kita mengetahui untuk menetapkan arah. Oh, ini kita ada di hutan, ini ke barat, mana baratnya, mana timurnya, mana selatannya, mana utaranya. Maka orang mempelajari bintang ini terbit dari timur, bintang ini terbit dari barat, bintang ini terbit dari utara. Kita mempelajari itu dengan ayat wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu kita dapat petunjuk, ya, dapat petunjuk. Nah, itu poin yang kedua. Atau apa yang kita pelajari mungkin bahwa mempelajari tentang arah angin, mempelajari tentang kebiasaan cuaca dan kebiasaan munculnya hujan. Jadi dengan tajrubah menyatakan akan hujan kalau nanti di bulan ini, karena terjadi tajrubah. Itu namanya ilmu tasyir. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu yang pertama yaitu ilmu taksir itu terbagi kepada 3 jenis, dan setiap jenis hukumnya berbeda. Jenis yang pertama, jika orang meyakini bahwa yang menjadikan kebaikan, keburukan, dan segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah bintang-bintang, maka ini adalah kufrun wa syirkun, syirkul akbar mukhrij an milati dinil Islam. Jadi kalau orang meyakini bahwa yang menjadikan kejadian-kejadian di alam semesta ini adalah bintang-bintang, seolah-olah yang menciptakannya ya adalah bintang-bintang, maka ini kufur syirkul akbar. Yang kedua, jika bintang-bintang ini dijadikan sebagai dalil untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi orang mengatakan kalau lahir dengan ini, bintang ini nanti akan begini. Kalau bintang ini akan terjadi ini nanti. Maka ini termasuk iddia ilmal ghaib, di mana orang itu mengklaim tahu perkara yang gaib, dan ini pun hukumnya kufur, syirik. Artinya orangnya kufur, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu orang yang meyakini
sebab kebaikan, sebab keburukan karena telah terjadi bintang ini. Maksudnya gini, orang mengatakan begini, ada orang dia dapat untung, dia mengatakan ya pantas dia heroik atau apa namanya ya, bukan heroik. Kalau orang itu untung di sini apa namanya? Bertepatan dengan keuntungan si ini mah apa itu? Hokinya situ lah gitu. Karena dia dilahirkan dengan di bintang ini. Maka ini syirkul asgor, syirik kecil. Karena udah terjadi baru menisbatkan sebab. Maka ini dikatakan oleh para ulama menisbatkan sebab kepada yang bukan sebab. Di mana mereka tidak meyakini bahwa bintang-bintang itu yang menetapkan atau menjadikannya. Maka ini dikatakan syirkul asgor. Ya, jadi syirik kecil. Yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu tasyir ini di mana kita mengetahui salah satu fungsi dari bintang yang disebutkan dalam Quran. Apa hikmah Allah menciptakan bintang-bintang? Jadi selain matahari, selain bumi, selain bulan dan yang lainnya, apa hikmah Allah menciptakan bintang-bintang? Allah mengatakan apa? Zinatun lis sama, sebagai perhiasan untuk langit. Ya, makanya orang bikin permisalan dengan langit berbintang. Ya, sampai ada orang mengatakan wajah tak berjerawat bagaikan langit tak berbintang. Sampai ada ungkapan seperti itu. Artinya bintang itu untuk jadi keindahan. Kita melihat langit dengan adanya bintang, muncul bintang, begitu indahnya. Ya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan gelas-gelas, cerek-cerek untuk minum di arsotil qiyamah, di padang mahsyar, yaitu di haudnya Nabi, bahwa gelas-gelas itu gemerlapan bagikan bintang-bintang di langit gitu ya. Yang kedua, apa fungsi dari bintang? Ruju malis syayatin. Jadi kenapa dikatakan begitu? Untuk melempar iblis, melempar syaitan. Kenapa? Karena Allah menurunkan wahyu kepada para nabi, menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Nah, iblis berusaha akan mencuri berita langit. Jadi iblis itu, syaitan berusaha mencuri berita langit. Dan iblis 1000 berkata, 1000 berdusta gitu. Mereka akan mendustakan berita Allah ke penduduk bumi. Maka oleh sebab itu, kalau antum berinteraksi dengan jin, berinteraksi dengan iblis, tentang berita mencari yang hilang, tentang bagaimana kita itu mencari sesuatu, seperti bagaimana kita agar tahu siapa jodoh kita, bagaimana dagang kita, kemudian nanya ke iblis, nanya ke jin, maka jin itu punya perilaku dusta. Jadi mereka akan mendustakan berita langit, maka dilemparlah oleh apa? Oleh bintang-bintang. Nah, yang ketiga, bintang itu sebagai petunjuk. Jadi petunjuk. Allah berfirman, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Surah An-Nahl ayat 16. Nah, lalu fungsi ilmu tasyir dalam kebutuhan manusia ada dua. Satu, dalam perkara agama. Jadi untuk memenuhi perkara agama, maka juga diperlukan salah satunya belajar ilmu perbintangan. Untuk apa? Contohnya mengetahui kiblat.
Ya, walaupun saya tidak belajar gitu ya. Ketika orang di gunung umpamanya, ini kemana arah kiblatnya, kemana arah barat, maka orang yang tahu tentang bintang ini munculnya dari timur, munculnya dari barat, oh bintang ini namanya ini muncul dari barat, oh kita tahu, oh berarti ke arah sana kita sholat. Kalau kita melihatnya, oh bintang ini dari timur muncul, oh ini timurnya, kita berarti ke arah sana apa? Barat. Jadi menjadi salah satu petunjuk bagi kita mengenal yang ada hari ini. Nah, ilmu nujum dibagi oleh para ulama dibagi dua, ilmu taksir, ilmu tasyir. Jadi ilmu taksir, ilmu tasyir. Apa perbedaan di antara dua keilmuan tadi, taksir, tasyir? Ilmu taksir dalam makna globalnya satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi itu atas pengaruh bintang-bintang. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bumi itu atas pengaruh bintang-bintang. Ya, atas pengaruh bintang-bintang. Itu yang pertama. Dan itu terbagi kepada tiga. Nanti saya akan jelaskan. Ilmu tasyir, itulah yang dikenal hari ini ilmu astronomi, yaitu mempelajari ilmu perbintangan dengan menjadikan bintang sebagai alamat keilmuan. Ya, seperti kita mengetahui untuk menetapkan arah. Oh, ini kita ada di hutan, ini ke barat, mana baratnya, mana timurnya, mana selatannya, mana utaranya. Maka orang mempelajari bintang ini terbit dari timur, bintang ini terbit dari barat, bintang ini terbit dari utara. Kita mempelajari itu dengan ayat wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu kita dapat petunjuk, ya, dapat petunjuk. Nah, itu poin yang kedua. Atau apa yang kita pelajari mungkin bahwa mempelajari tentang arah angin, mempelajari tentang kebiasaan cuaca dan kebiasaan munculnya hujan. Jadi dengan tajrubah menyatakan akan hujan kalau nanti di bulan ini, karena terjadi tajrubah. Itu namanya ilmu tasyir. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu yang pertama yaitu ilmu taksir itu terbagi kepada 3 jenis dan setiap jenis hukumnya berbeda. Jenis yang pertama, jika orang meyakini bahwa yang menjadikan kebaikan, keburukan dan segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah bintang-bintang, maka ini adalah kufrun wa syirkun, syirkul akbar mukhrij an milati dinil Islam. Jadi kalau orang meyakini bahwa yang menjadikan kejadian-kejadian di alam semesta ini adalah bintang-bintang, seolah-olah yang menciptakannya ya adalah bintang-bintang, maka ini kufur syirkul akbar. Yang kedua, jika bintang-bintang ini dijadikan sebagai dalil
untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi orang mengatakan kalau lahir dengan ini, bintang ini nanti akan begini. Kalau bintang ini akan terjadi ini nanti. Maka ini termasuk iddia ilmal ghaib, di mana orang itu mengklaim tahu perkara yang gaib, dan ini pun hukumnya kufur, syirik. Artinya orangnya kufur, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu orang yang meyakini sebab kebaikan, sebab keburukan karena telah terjadi bintang ini. Maksudnya gini, orang mengatakan begini, ada orang dia dapat untung, dia mengatakan ya pantas dia heroik, atau apa namanya ya, bukan heroik. Kalau orang itu untung di sini apa namanya, bertepatan dengan keuntungan si ini mah apa itu, hokinya situ lah gitu. Karena dia dilahirkan dengan di bintang ini, maka ini syirkul asgor, syirik kecil. Karena udah terjadi baru menisbatkan sebab. Maka ini dikatakan oleh para ulama menisbatkan sebab kepada yang bukan sebab, di mana mereka tidak meyakini bahwa bintang-bintang itu yang menetapkan atau menjadikannya. Maka ini dikatakan syirkul asgor. Ya, jadi syirik kecil. Yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu tasyir ini di mana kita mengetahui salah satu fungsi dari bintang yang disebutkan dalam Quran. Apa hikmah Allah menciptakan bintang-bintang? Jadi selain matahari, selain bumi, selain bulan dan yang lainnya, apa hikmah Allah menciptakan bintang-bintang? Allah mengatakan apa? Zinatun lis sama, sebagai perhiasan untuk langit. Ya, makanya orang bikin permisalan dengan langit berbintang. Ya, sampai ada orang mengatakan wajah tak berjerawat bagaikan langit tak berbintang. Sampai ada ungkapan seperti itu. Artinya bintang itu untuk jadi keindahan. Kita melihat langit dengan adanya bintang, muncul bintang, begitu indahnya. Ya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan gelas-gelas, cerek-cerek untuk minum di arsotil qiyamah, di padang mahsyar, yaitu di haudnya Nabi, bahwa gelas-gelas itu gemerlapan bagikan bintang-bintang di langit gitu ya. Yang kedua, apa fungsi dari bintang? Ruju malis syayatin. Jadi kenapa dikatakan begitu? Untuk melempar iblis, melempar syaitan. Kenapa? Karena Allah menurunkan wahyu kepada para nabi, menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Nah, iblis berusaha akan mencuri berita langit. Jadi iblis itu, syaitan berusaha mencuri berita langit. Dan iblis 1000 berkata, 1000 berdusta gitu. Mereka akan mendustakan berita Allah ke penduduk bumi. Maka oleh sebab itu, kalau antum berinteraksi dengan jin, berinteraksi dengan iblis, tentang berita mencari yang hilang, tentang bagaimana kita itu mencari sesuatu, seperti bagaimana kita agar tahu siapa jodoh kita, bagaimana dagang kita, kemudian nanya ke iblis, nanya ke jin, maka jin itu punya perilaku dusta. Jadi mereka akan mendustakan berita langit, maka dilemparlah oleh apa? Oleh
bintang-bintang. Nah, yang ketiga, bintang itu sebagai petunjuk. Jadi petunjuk. Allah berfirman, wa alamat wa binajmi hum yahtadun. Surah An-Nahl ayat 16. Nah, lalu fungsi ilmu tafsir dalam kebutuhan manusia ada dua. Satu, dalam perkara agama. Jadi untuk memenuhi perkara agama, maka juga diperlukan salah satunya belajar ilmu perbintangan. Untuk apa? Contohnya mengetahui kiblat. Ya, walaupun saya tidak belajar gitu ya. Ketika orang di gunung umpamanya, ini kemana arah kiblatnya, kemana arah barat, maka orang yang tahu tentang bintang ini munculnya dari timur, munculnya dari barat, oh bintang ini namanya ini muncul dari barat, oh kita tahu, oh berarti ke arah sana kita sholat. Kalau kita melihatnya, oh bintang ini dari timur muncul, oh ini timurnya, kita berarti ke arah sana apa? Barat. Jadi menjadi salah satu petunjuk bagi kita mengenal arah. Jadi mengenal arah. Nah, yang kedua, bahkan mempelajarinya bisa menjadi hukumnya wajib. Karena ada kaidah malaitimul wajibu illa bi bahwa wajib. Dalam arti kalau memang ilmu perbintangan itu menjadi salah satu sebab tahu tentang arah, maka mempelajarinya menjadi apa? Wajib. Karena menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib, syarat di antara syarat sah salat. Ya. Kemudian yang kedua, untuk urusan dunia. Jadi untuk urusan dunia, ya seperti apa untuk urusan dunia? Ya seperti para petani, ya itu tahu musim-musim terbiasa hujan. Ya. Oh musim ini munculnya ini, musim angin kencang, musim ini terjadi dengan tajrubah. Jadi dengan apa? Pembelajaran atau penelitian ilmiah yang ditemukan oleh para ahli, maka menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan kita dalam urusan apa? Dunia. Dan kaum salaf dari dulu membolehkan ilmu seperti itu, ya seperti ya apa? Arah angin, kemudian cuaca, kemudian tentang curah hujan, diketahui dengan ilmu perbintangan, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam perjalanan bumi, matahari, kemudian bulan dan bintang-bintang, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Dan tentunya hatta urusan dunia, ya ketika itu menjadi bagian dari kebutuhan manusia, maka yang mempelajarinya juga mendapatkan pahala ketika itu memberikan manfaat.